Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyikal Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Alhamdulillah, para bapak dan para ibu, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menghimpun kita di tempat yang terbaik di muka bumi, yaitu masjid di antara masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka menjalankan sebagian kewajiban kita sebagai seorang hamba yang berusaha untuk selalu mentaati perintah-perintah Allah, dan juga di antaranya dalam rangka untuk meningkatkan kualitas kita dalam beragama, dan sekaligus mewujudkan doa permintaan kita yang tidak pernah berhenti. Selalu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ungkapan kita sehari yang tidak kurang dari 17 kali. Dalam kondisi normal kita berdoa kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Dan setiap pagi kita diajarkan wirid pula oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amal mutaqabbalan. Kita meminta kepada Allah hidayah supaya selalu di atas siratal mustaqim. Dan kita meminta kepada Allah, ya Allah, aku minta kepada Engkau ilmu yang manfaat, amalan yang saleh, rezeki yang thayyib, dan amalan yang diterima. Dan sungguh hidayah akan kita lalui atau kita akan berada di atas hidayah apabila kita semuanya pertama kali berusaha untuk memahami setiap apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena berada di atas hidayah artinya berada di atas siratal mustaqim, ajaran Allah Subhanahu wa taala, dan tidak mungkin kita bisa mewujudkan kecuali kita selalu berusaha untuk memahami apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini secara singkat insyaallah kita akan berbicara yang berkaitan dengan kewajiban kita yang paling utama, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kita melihat dari pembicaraan para ulama, ini ulama ahlu sunnah wal jamaah, dan kemudian kita membandingkan dengan gerakan yang mengatasnamakan Islam, maka sungguh kita akan melihat perbedaan yang nyata di antara mereka. Satu di antara perbedaannya adalah fokusnya mereka dalam perkara ad-da'watu ilallah fit tauhid. Ini dakwah mereka yang mengajak manusia ke jalan Allah dalam perkara tauhid. Kita akan mendapatkan dalam kitabnya para ulama bagaimana mereka betul-betul hampir tidak pernah kosong untuk selalu mengajak bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, dakwah mengajak manusia kepada tauhid bukanlah alternatif. Artinya bukanlah suka-suka, pilih-pilih.
satu di antara tema dakwah yang bisa kita pilih. Sebagaimana sebagian kaum muslimin kemudian mereka mengangkat tema yang bermacam-macam. Adapun kelompok saya temanya adalah saya fokus pada tema dakwah masalah ekonomi. Sebagian lagi mengatakan adapun kelompok saya fokus tema kami adalah dakwah untuk mengembangkan pendidikan. Adapun kelompok kami tema dakwah kami adalah bagaimana bisa menempati posisi strategis dalam pemerintahan. Adapun dakwah kami adalah fokus bagaimana membangkitkan semangat berjihad untuk berperang melawan tauhid, dan kita akan mendapatkan berbagai macam tema dakwah yang beraneka ragam dalam kehidupan di tengah-tengah kaum muslimin atau di antara gerakan-gerakan kaum muslimin. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah, maka sungguh apabila kita nanti melihat satu persatu apa yang mestinya kita ketahui berkaitan kedudukan perkara tauhid ini, kita tidak akan punya kesimpulan lain kecuali bahwa berdakwah mengajak manusia kepada tauhid adalah perkara pertama dan utama yang tidak ada pilihan lain kecuali setiap mukmin harus memilih yang itu. Dan ini masuk di dalam perkataan Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Dan tidak pantas mukmin laki-laki maupun perempuan apabila Allah Subhanahu wa taala telah memilihkan sebuah perkara kemudian dia masih memiliki pilihan lain dari pilihan-pilihan yang telah dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, secara singkat di antara poin-poin penting yang perlu kita kembali ingat, dan insyaallah kita semuanya telah paham dalam hal ini, mengapa kita mesti harus mendahulukan tauhid sebelum yang lain-lainnya. Yang pertama, bahwa tauhid adalah tujuan penciptaan kehidupan kita semuanya, manusia dan jin. Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita semuanya dalam rangka untuk mewujudkan tauhid. Kita semuanya telah hafal ayat yang sering dibacakan oleh para ustadz, para khatib yang mengingatkan pada kita tentang tujuan diciptakannya kita semuanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali dalam rangka mereka beribadah kepadaku. Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan bahwa wa makna ya'budun liyuwahidun, dan makna ya'budun maksudnya adalah liyuwahidun, agar mereka ini mentauhidkanku. Dan dikatakan para ulama kita bahwa semua kalimat dalam Al-Quran yang isinya adalah maklumat tentang ibadah kepada Allah atau isinya adalah perintah untuk beribadah kepada Allah, maksudnya adalah agar mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah, apa bedanya antara orang yang mereka beribadah kepada Allah dengan orang yang mereka telah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala? Apa bedanya dua kalimat ini? Sehingga para ulama kita perlu menegaskan bahwa maksudnya liya'buduni liyuwahiduni, sehingga bukan semata-mata bahwa seorang itu telah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tapi yang diinginkan adalah mereka mewujudkan tauhid dalam kehidupan mereka. Apa bedanya kalimat saya telah beribadah kepada Allah dengan saya telah bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala?
Tahu nggak Pak? Apa bedanya ungkapan saya telah beribadah kepada Allah dengan saya telah bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala? Jangan. Enggak bisa. Kepada Allah belum berarti saya telah mentauhidkan Allah. Tapi apabila saya telah mentauhidkan Allah, berarti tidak ada sesembahan lain yang saya ibadahi kecuali Allah. Iya. Orang yang dia telah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala belum tentu dia telah mewujudkan tauhid. Dan orang yang dia telah mentauhidkan Allah, maka sungguh dia telah mewujudkan ibadah yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah di antaranya tentang masyarakat Quraisy. Masyarakat Quraisy, para jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya masyarakat yang telah mengenal Allah. Bukan hanya masyarakat yang mereka telah mengetahui atau mengenal Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi mereka lebih daripada itu, bahkan mereka adalah orang-orang yang memiliki berbagai macam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba sebutkan apa di antara ibadah-ibadah yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy. Apa kira-kira? Tawaf. Apa lagi? Apa lagi? Selain tawaf, apa lagi? Ibadah haji, apa lagi? Banyak. Di antaranya orang-orang Quraisy mereka memiliki ibadah haji secara umum, ibadah tawaf secara khusus, dan mereka talbiyah mereka bahkan mirip-mirip dengan talbiyah kita kaum muslimin, hanya memiliki perbedaan sedikit tapi fatal. Yakni labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika la labbaik. Kemudian kata Nabi ketika mendengar mereka sampai kalimat ini, qad cukup. Akan tapi mereka melanjutkan dengan kalimat illa syarikan huwalak tamliku huwa mamalak. Kecuali syarikat yang kau miliki, yang engkau menguasainya dan mereka tidak menguasaimu. Engkau memilikinya dan mereka tidak memilikimu. Ikhwati billah, orang-orang Quraisy mereka memiliki ibadah haji. Dan mereka merasa itu merupakan warisan ajaran Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Akan tapi telah penuh dengan syirik dan bid'ah. Di antara kesyirikannya mereka telah mengangkat ilah lain selain Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara bid'ahnya mereka di antaranya tawaf dengan telanjang dan berbagai macam amalan-amalan yang mereka lakukan. Mereka orang-orang yang memiliki doa. Bahkan mereka ini apabila dalam kondisi terjepit, benar-benar doa mereka tulus murni untuk Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah katakan, wa idza raqibu fil fulki da'awallaha mukhlishina lahuddin falamma najahum ilal barri idahum yusyrikun. Apabila mereka sedang berlayar di lautan, maka mereka ini ketika dikepung oleh ombak yang sangat membahayakan mereka, wa idza wasiyahum maujun kadzulal, apabila mereka dikepung ombak bagaikan gunung sehingga mereka terancam mara bahaya, mereka benar-benar dalam kondisi yang terjepit seperti ini, da'awullaha mukhlishina lahuddin. Benar-benar mereka mengikhlaskan doanya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Murni. Tidak ada yang mereka ingat kecuali Allah. Tidak ada yang mereka harapkan kecuali Allah. Mereka menjadikan Allah satu-satunya tumpuan untuk menghilangkan kesulitan yang sedang dialami. Coba bedakan dengan orang sekarang yang mereka justru mengucapkan kalimat la ilaha illallah, sehingga sebagian ulama kita mengatakan sesungguhnya amalan kesyirikan orang sekarang akhlak lebih parah
dibandingkan dengan syiriknya orang zaman dulu. Sebagian mereka sekarang ini ketika ditimpa musibah yang sangat membutuhkan pertolongan, yang keluar mereka bukan ya Allah ya Allah. Sebagian mereka mengajarkan ya Husain ya Husain. Sebagian mereka mengajarkan lagi ya Syekh ya Syekh, ya wali fulan ya wali fulan. Sebagian orang mereka disangoni foto di dompetnya. Nanti kalau dia dalam kondisi yang betul-betul sangat terjepit keadaan, suruh mengeluarkan fotonya, foto gurunya, kemudian suruh nyebut-nyebut nama gurunya tersebut. Maka sungguh ini pendidikan musyrikin, pendidikan syirik, yang seharusnya hati mereka menggantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka di sini antum lihat bahwa orang-orang musyrikin mereka memiliki amalan-amalan ibadah. Ada doa, ada tawaf, ada haji secara umum. Kemudian bahkan mereka juga mengenal toharoh. Bahkan Umar mereka pernah bernadar di zaman jahiliyah. Akan tapi mereka itu Allah katakan kafir musyrik bukan karena mereka tidak beribadah kepada Allah, akan tapi mereka tidak memurnikan ibadah mereka semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala atau Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah taala, ketika beliau membawakan ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, beliau katakan fa idza arafta annallaha khalaqaka li ibadati fa'lam annal ibadah la tusamma ibadah illa ma'at tauhid kama anna salata la tusamma salat illa ma'at taharah. Beliau ketika membawakan ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, beliau mengatakan ketahuilah apabila Anda telah tahu bahwasanya Allah ciptakan Anda dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ketahuilah bahwa ibadah itu tidak dikatakan ibadah kecuali bersamanya tauhid. Sebagaimana salat tidak dikatakan salat kecuali bersamanya taharah. Seandainya minta maaf, ada orang salat Masya Allah lama sekali, khusyuk, rukuknya, berdirinya, rukuknya, sujudnya sempurna total, dan bahkan dia di puncak kebaikan dalam salatnya. Akan tapi dia tidak memiliki wudu. Bagaimana kira-kira? Bagaimana keyakinan antum secara ilmiah? Bagaimana? Tentu salatnya tidak kepake. Walaupun panjang bacaannya, walaupun lama rukuknya, walaupun sangat bagus sujudnya, hatinya betul-betul Masya Allah, akan tetapi apabila dia tidak mengawali dengan wudu, maka tidak ada salat kecuali dengan wudu. Demikian juga betapapun baiknya perbuatan seorang dan banyaknya amal ibadah yang dia lakukan, apabila dia tidak tegakkan di atas tauhid, maka ibadah yang sekian banyak itu tidak akan bermanfaat dan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, dia punya prinsip yang penting dia telah melakukan beberapa amal ibadah, kemudian dia telah berbuat baik kepada manusia. Ikhwani fillah, maka kita diberikan contoh di zaman jahiliyah, ada orang yang mereka ini Masya Allah super dermawan, sangat dermawan. Dia kalau menjamu tamu, maka tumpukan mangkoknya itu harus diraih dengan tangga. Saking tingginya tumpukan mangkok yang sediakan. Akan tapi orang yang sangat super dermawan ini dikatakan Nabi sama sekali tidak masuk jannah, tidak masuk surga, karena dia tidak pernah memiliki tauhid dalam kehidupannya. Dia tidak pernah mengucapkan kalimat Allahumma firli liyaumiddin. Siapa orangnya, ikhwan? Pernah dengar enggak? Siapa itu?
Siapa namanya? Syekh Badrimin. Siapa namanya orang itu? Ibnu gak usah lanjutin. Jud'an. Ibnu Jud'an, seorang di zaman jahiliyah yang super dermawan. Kalau bicara soal kedermawanan, dia adalah orang yang super dermawan. Akan tapi karena dia tidak memiliki tauhid, maka semua kebaikan mereka adalah hapus, tidak bermanfaat sama sekali. Karena yang diinginkan Allah adalah kemurnian dalam hal ibadah. Ala lillahi dinul khalis. Ketahuilah agama Allah adalah agama yang murni, sehingga Allah tidak menerima agama kecuali ada apabila dimurnikan agama itu untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Ini yang pertama yang perlu kita fahami, bahwasanya kenapa kita mendahulukan tauhid di atas segala-galanya, karena ini adalah dasar, karena ini merupakan tujuan Allah ciptakan kita adalah untuk mewujudkan tauhid ini. Yang kedua, bahwa tauhid merupakan asas, merupakan pondasi yang akan ditegakkan di atasnya segala-galanya dari amalan kebaikan. Allah Subhanahu wa taala, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, memberikan tamsil tentang keseluruhan agama kita. Di antaranya dengan tamsil kasyajaratin thayyibah. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah kasyajaratin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idni rabbiha wa yadribullahu al-amthala linasi la'allahum yatadzakarun. Tidakkah Anda perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah membuat tamsil, ini membuat perumpamaan tentang kalimat thayyibah, ini kalimatul iman, kasyajaratin thayyibatin, seperti pohon yang bagus. Bagaimana syajarah yang bagus, ikhwani fillah? Asluha thabitun wa farhuha fis sama' tu'ti ukullaha kullahinin bi'idni rabbiha. Pohon yang bagus adalah akarnya kuat, batang percabangannya menjulang tinggi, kemudian buah-buahannya itu keluar selalu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wa yadribullahu al-amthala linnasi la'allahum yatadzakarun. Itulah perumpamaan yang Allah buat. Mudah-mudahan manusia mau mengambil pelajaran dari perumpamaan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Mari kita lihat sedikit atau sebentar tentang tamsil kalimat ini. Apa yang Allah umpamakan tentang syajarah thayyibah. Kehidupan iman dan kehidupan seorang mukmin, Allah Subhanahu wa taala tamsilkan dengan pohon yang sempurna. Akarnya kuat, batang percabangannya menjulang tinggi, kemudian mengeluarkan buah-buahnya setiap saat. Para ulama menjelaskan bahwa akar pada bagian pohon itu adalah aqidatut tauhid. Ini akidah tauhid. Kemudian batang percabangan yang menjulang tinggi adalah segala bentuk amalan saleh yang terangkat naik diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian buah-buahan yang keluar setiap saat adalah hasil yang mereka rasakan sebagai seorang muwahhid dan hasil yang dirasakan oleh manusia secara umum dari orang-orang yang mereka bertauhid. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah, ada asal dan dikatakan asal. Apa itu asal? Pokok atau pondasi. Apa itu akar? Apa itu? Dikatakan para ulama, al asal itu ma asfala syai' wa yubna alaihi ghairu.
apa yang letaknya itu paling bawah dan semua yang lainnya dibangun di atasnya, sehingga betul-betul ini menjadi tumpuan segala-galanya. Ini asal. Kalau itu rumah, maka asalnya adalah pondasi. Yang pondasi ini menentukan semua bangunan yang ada di atasnya. Sebagaimana akar sebuah pohon, ini akan menentukan semua batang percabangan yang ada di atasnya. Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, man arada uluwa bunyanihi fa'alaihi bitawthiqi asasi wa ihkamihi wa syiddatil i'tina'u bihi. Beliau katakan di antaranya, barang siapa yang dia menginginkan tingginya bangunan, hendaknya dia benar-benar memperhatikan betul tentang pondasi yang dia siapkan. Hendaknya dia benar-benar memperhatikan betul tentang pondasi yang dia siapkan. Karena kata beliau bahwa fa inna uluwa bunyani ala qadri tawthiki asasi. Karena sesungguhnya tegaknya bangunan atau tingginya bangunan yang dibangun di atas pondasi itu sangat tergantung dengan pondasi yang menyangganya. Betul? Betul nggak? Kalau ingin membangun rumah tingkat 10, apa yang diperhatikan dulu sebelum yang lain-lain ikhwan? Tentu mempersiapkan pondasinya yang kira-kira bisa menyangga bangunan tingkat 10. Oleh karena itulah beliau katakan fal arif, orang yang pandai, himmatuhu tawthiki asasi. Orang yang pandai itu selalu memperhatikan tentang pondasi yang akan menyangga bangunan di atasnya. Wal jahil, dan orang yang bodoh itu yarfa'u al-bina bi ghairi asas. Dia memperhatikan tingginya bangunan tanpa memperhatikan tentang pondasi. Maka sungguh semua orang yang tahu tentang masalah ini akan mengatakan orang ini bodoh. Dia berpikir dia berusaha untuk membuat bangunan tingkat 10, tetapi tidak dia siapkan pondasinya yang siap menyangga bangunan tingkat 10. Maka pasti akan hancur-hancuran. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ketahuilah bahwa kehebatan semua yang dibangun di atasnya itu sangat bertumpu dengan pondasi yang menyangganya. Maka apabila Anda melihat segala macam kehebatan para sahabat Nabi Rasulullah alaihi jami'an, bagaimana amal-amal mereka yang seandainya kita membaca kisah-kisah para sahabat tentang jihadnya, tentang infaknya, tentang pembelaannya kepada Nabi, tentang pengorbanan yang telah mereka lakukan, maka sungguh kita ini seperti membaca komik yang seakan-akan dunia luar yang susah untuk kita wujudkan. Coba antum bayangkan umpamanya berkaitan dengan infaknya para sahabat Nabi Rasulullah alaihi jami'an. Bagaimana mereka benar-benar telah menjadikan harta-harta mereka itu sesuatu yang sangat murah di jalan Allah Subhanahu wa taala, karena telah terbangun keyakinan di sini bahwa setiap harta yang dia keluarkan adalah perdagangan yang akan menguntungkan bagi mereka kelak, yang dia petik hasilnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Coba antum perhatikan umpamanya Suhaib Ar-Rumi. Bagaimana ketika dia hijrah dari Makkah ke Madinah, di tengah jalan dia bagaimana dihadang orang-orang Quraisy. Kata mereka, ya Suhaib, Anda dulu masuk sini dalam keadaan miskin. Sekarang Anda telah berharta dan harta Anda akan Anda bawa keluar. Maka demi Allah kami tidak ridha. Apa kata Suhaib? Bagaimana seandainya
Aku serahkan seluruh hartaku kepada kalian, bahkan akan aku tunjukkan di mana simpanan hartaku, silahkan Anda ambil. Akankah kalian membiarkan aku melenggang ke Madinah? Maka ketika Suhaib sampai di Madinah, sungguh Rasulullah SAW memberikan ucapan selamat yang sangat hangat. Dan Nabi mengatakan, Rabihal bai'u ya Aba Yahya. Rabihal bai'u ya Aba Yahya. Sungguh telah beruntung perdagangan Anda, wahai Abu Yahya. Perdagangan apa yang telah dilakukan oleh Suhaib Ar-Rumi? Dia telah berdagang dengan Allah, dengan harta-hartanya yang dia ingin membeli surga yang disediakan oleh Allah SWT. Abu Talha, ketika dia mendengar ayat Allah SWT, lan tanalul birra hatta tuhibbu hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidaklah seorang akan sampai pada hakikat kebaikan sampai dia menginfakkan sebagian harta yang dia senangi. Maka Abu Talha dia mulai tengok harta yang dia miliki, dan dia dapatkan harta yang paling dia miliki, yang paling dia senangi adalah kebun Bairuha. Kebun yang ada di depan Masjid Nabawi, yang Nabi pernah memasuki dan meminum airnya di situ. Maka dia datang kepada Nabi, ya Rasulullah, aku serahkan kebun ini kepadamu, silahkan engkau gunakan sesuai dengan apa yang telah Allah ajarkan kepadamu. Lihatlah bagaimana Suhaib Ar-Rumi benar-benar, ya Abu Talha, bagaimana hatinya betul-betul dia telah menjadi hati yang orientasi kehidupannya adalah perdagangan mereka dengan Allah SWT. Lihat pula bagaimana orang-orang yang para sahabat, bagaimana mereka dalam hal kebaikan dan dalam hal menghentikan keburukan. Sungguh semua yang kita baca dari sejarah kehidupan para sahabat Nabi, semuanya adalah hasil tarbiyah imaniyah yang telah dilakukan Rasulullah sekian tahun. Hati mereka dididik, benar-benar hati mereka telah berwarna dengan warna keimanan. Menancap dalam hati mereka keyakinan tentang Allah, keyakinan tentang yaumul akhir, keyakinan tentang jannah wan nar. Lihatlah di antaranya kisah-kisah dari para sahabat Nabi berkaitan dengan ibadah mereka, berkaitan dengan akhlak mereka, berkaitan dengan pertaubatan mereka, berkaitan dengan bagaimana mereka jihad mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka hebatnya bangunan amal yang mereka bangun itu disebabkan karena kuatnya pondasi yang mereka miliki. Maka kata Ibnu Qayyim, wal a'malu salihat wal darajat bunyanun. Amal-amal saleh dan tingkatan amal yang mereka lakukan itu adalah bangunan. Wa asasuha al-imanu, dan pokoknya pondasinya itu adalah iman. Ikhwati billah, maka kenapa diantaranya yang pertama kali wajib kita perhatikan adalah betul-betul perkara tauhid, akidah tauhid sebelum yang lainnya. Karena sungguh perkara ini menjadi sebuah dasar dari setiap amal yang kita lakukan, yang apabila amal kita tidak kita tegakkan di atas ini, maka la yanfa, sama sekali tidak bermanfaat. Al-Imam Ibnu Qayyim membawakan ayat Allah Subhanahu wa taala, memberikan contoh satu di antara ini contoh amal yang tidak bermanfaat kecuali apabila ditegakkan di atas tauhid yang benar. Ini firman Allah, afaman assasa bunyanahu ala taqwa minallahi wa ridwanin khairun amman assasa bunyanahu ala jurufin harin fanharabi fi nari jahannam. Ikhwati billah, beliau katakan, apakah orang-orang yang mereka membangun bangunannya, Allah katakan dalam ayat ini, apakah orang-orang yang mereka membangun bangunannya
di atas dasar takwa kepada Allah dan mencari keridhaan Allah, ini adalah buah tauhid. Ini adalah kehidupan orang-orang yang mereka bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Itukah yang lebih baik, ataukah orang yang mereka membangun bangunan, yang mereka membangun bangunan di pinggir jurang, kemudian bangunan ini bersama penghuninya longsor langsung ke jahanam? Syekh Abdul Malik Ar-Ramadhani, beliau ketika menerangkan atau memberikan catatan tentang ayat ini, bahwa ayat ini berkaitan dengan amalan yang sama tetapi menghasilkan hasil yang berbeda. Amalannya adalah sama-sama membangun masjid. Yang satu masjid yang dibangun oleh Nabi dan para sahabat, yaitu Masjid Quba. Yang masjid ini dibangun di atas asas ketakwaan kepada Allah dan mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang satu, masjid yang dibangun orang-orang munafik yang dikenal dengan Masjid Dirar. Maka masjid yang dibangun Nabi dan para sahabat, amal yang akan mengantarkan ke surga, ke jannah, karena tegak di atas ketakwaan kepada Allah dan mencari keridhaannya. Sedangkan masjid yang satu dibangun di atas asas kekufuran, fondasi atau akidah yang rusak, maka amal mereka bagaikan bangunan yang longsor langsung ke lembah jahanam. Maka la yang tidak bermanfaat sedikit pun. Sehebat apapun ikhwati fillah amal yang dilakukan oleh seseorang, akan tapi tidak tegak di atas tauhid yang lurus, maka la yang Yang ketiga, kenapa kita mesti mendahulukan akidah tauhid dalam seluruh dakwah dan pembinaan yang kita lakukan? Karena sungguh kata Allah, Al-Quran ini kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari awal sampai akhir sesungguhnya dalam rangka untuk menjelaskan tentang hakikat tauhid atau untuk mewujudkan tegaknya tauhid. Di antaranya Allah katakan dalam ayat Alif Lam Ra, kitabun uhkimat ayatuhu summa fusilat min ladun hakimin khabir alla ta'budu illallah. Alif Lam Ra, kitabun uhkimat ayatuhu, kitab yang Allah telah susun rapi. Summa fusilat, kemudian Allah tafsil, Allah rinci isinya. Yang kitab ini diturunkan oleh Allah milladun hakimin khabir, dari zat yang maha bijaksana lagi teliti segala keadaannya, sehingga tidak ada isi kandungan kitab yang tidak berisi kebijaksanaan. Semuanya hukum-hukumnya hukum yang terbaik, hukum yang bijaksana, ajaran yang terbaik, semuanya mengandung hikmah, tidak ada yang sia-sia, hukum yang dalam posisi yang paling sempurna. Dan kitab ini diturunkan oleh zat yang betul-betul mengetahui segala-galanya dengan penuh ketelitian. Lalu apa kata Allah tentang kitab yang Allah turunkan? Alla ta'budu illallah, hendaklah kalian tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian rahmati Allah, perhatikan Al-Imam Ibnul Qayyim juga menerangkan azan riwayat bahwasanya Al-Quran dari awal sampai akhir isinya tauhid, menjelaskan tentang zat yang kita tauhidkan, haknya tauhid, dan orang-orang yang mereka berjalan di atas jalan tauhid. Insyaallah kita sekolah sebentar, kita sholat. Pada sholat kita lanjut sebentar, insyaallah sekedar menyempurnakan apa yang kita sampaikan, mudah-mudahan manfaat. Kita tutup dulu. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala wa la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd.
Alhamdulillah, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kita sedang berbicara tentang di antara pentingnya kita memperhatikan dakwah tauhid dan menjadikan tauhid adalah di atas segala-galanya, karena sesungguhnya Al-Quran dari awal sampai akhir diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk mewujudkan tauhidullah. Sebagaimana yang telah kita bacakan tadi, Alif Lam Ra, kitabun uhkimat ayatuhu thumma fusilat min ladun hakimin khabir alla ta'budu ilallah. Alif Lam Ra, kitabun, ini Al-Quran itu sebuah kitab yang Allah susun rapi dan Allah jelaskan perkaranya, yang diturunkan dari Allah Dat yang maha bijaksana lagi maha teliti segala-galanya. Allah ta'budu ilallah, janganlah kalian sekali-kali beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ikhwati fillah di antaranya menyebutkan contoh bahwasanya Al-Quran benar-benar dari awal sampai akhir dalam rangka untuk mewujudkan tauhid. Al-Quran apabila diringkas, maka kita mendapatkan kesimpulan di mana ikhwan? Dalam Al-Quran ada sebuah surat, yang surat ini adalah kesimpulan dari seluruh apa yang ada di dalam Al-Quran. Apa itu? Surat apa yang diantara namanya adalah Ummul Kitab? Surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah dikatakan Ummul Kitab. Adalah induk. Apa itu induk? Apa itu induk? Apa itu induk? Induk ya tempat kembalinya semua cabang-cabang. Al-Quran atau Ummul Kitab, Al-Fatihah dikatakan Ummul Kitab karena Al-Fatihah isinya adalah seluruh apa yang terkandung dalam Al-Quran, maka ringkasannya ada di dalam surat Al-Fatihah. Mungkin kita pernah mendengar isi Al-Quran itu kalau diringkas atau tema besarnya 3. Apa itu? Yang pertama, Al-Quran tema besarnya 3. Yang pertama, tauhid. Yang kedua, ahkam. Yang ketiga, qasas, kisah-kisah. Yang pertama tauhid, yaitu penjelasan yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Zat yang wajib kita sembah dengan ini mentauhidkan Allah. Sehingga Al-Quran bicara tentang Allah panjang lebar dengan segala macam ungkapannya. Yang kedua tentang ahkam, tentang hukum-hukum. Maka semua hukum ini sesungguhnya merupakan haknya tauhid. Kenapa kita salat? Karena kita menyembah, karena kita beribadah kepada Allah. Kenapa kita puasa, kenapa kita zakat, kenapa kita haji, kenapa kita jihad. Kemudian kenapa kita melakukan segala rangkaian hukum syariat? Karena kita adalah orang yang menyembah Allah, yaitu yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Seandainya bukan karena tauhid, maka kita tidak peduli dengan semua amal-amal ibadah tersebut. Yang ketiga apa tadi? Kisah. Yaitu kisah-kisahnya orang-orang yang mereka bertauhid dan kisah-kisahnya orang-orang yang mereka menyimpang dari jalannya ahli tauhid. Maka dalam surat Al-Fatihah, coba antum simak sebentar surat ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Bicara tentang apa itu ikhwan? Alhamdulillahirabbil alamin. Apa objek pembicaraannya? Tentang Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahmanir Rahim. Apa pembicaraannya? Tentang Allah Subhanahu wa taala. Maliki Yaumiddin. Apa pembicaraannya? Tentang Allah Subhanahu wa taala, zat yang menguasai di hari pembalasan. Kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa isinya? Aktivitas ibadah yang harus hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ini penghambaan kepada Allah, ini tauhid. Sehingga dari ayat pertama, kedua, ketiga, keempat, maka sungguh ini semuanya isinya adalah at-tauhid. Adalah tauhid. Kemudian ihdinas siratal mustaqim. Apa itu as-siratal mustaqim? Apa itu as-siratal mustaqim, ikhwah? Yaitu jalan yang mengantarkan manusia sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, yang realnya adalah syariat Islam. Jalan Islam, syariat yang mengantarkan manusia hingga sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian siratal ladzina an'amta alaihim. Alladzina an'amta alaihim, orang-orang yang Allah berikan nikmat. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, bukan jalannya orang yang engkau murkai dan bukan jalannya orang yang engkau sesatkan. Alladzina an'ama Allah alaihim, alladzina an'amta alaihim, dan ghairil maghdubi alaihim dan ad-dallin, ini adalah kisah tentang orang-orang yang pertama, orang-orang yang lurus tauhidnya sehingga berjalan di atas jalan tauhid, jalannya ahli tauhid. Dan yang kedua, kisah tentang orang-orang yang menyimpang dari jalannya ahli tauhid. Dengan demikian sesungguhnya Al-Quran dari awal sampai akhir menjelaskan tentang masalah tauhid. Oleh karena itulah, ketika kita telah mengetahui bahwa tauhid merupakan tujuan diciptakannya manusia, tauhid merupakan asas yang menjadikan diterimanya seluruh amal-amal manusia, dan tauhid merupakan hakikat Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran, kitab bimbingannya. Oleh karena itulah tidak ada seorang nabi dan rasul pun dalam berdakwah ke tengah-tengah umat manusia kecuali dakwah para nabi semuanya adalah mengajak kepada tauhid. Ini yang pertama dan utama, yang tidak ada seorang nabi pun yang berbeda dalam perkara ini. Sekarang saya tanya kepada Bapak sekalian, para nabi dalam menghadapi masalah problematika yang ada di tengah-tengah umatnya berbeda atau sama? Problematika yang dihadapi oleh para nabi ini berbeda atau sama? Saya tanya lagi, problematika yang dihadapi setiap nabi dan rasul yang Allah utus ke tengah-tengah umatnya, ini problemnya sama atau beda? Sama atau beda? Masya Allah. Sama atau beda? Beda atau sama? Berbeda-beda, fokusnya beda-beda, walaupun akarnya sungguhnya sama. Ada nabi yang menghadapi problematika sosial, kerusakan akhlak. Ada nabi yang menghadapi problematika tentang tiran, penguasa-penguasa yang tiran, diktator. Ada nabi yang menghadapi masalah yang bermacam-macam. Kalau ditanya, ada enggak nabi yang menghadapi masalah atau problematika politik? Ada enggak? Hah? Ada enggak nabi yang menghadapi problematika politik? Ada? Sekarang saya tanya, apa yang dimaksudkan dengan problematika politik? Problem politik yang dihadapi oleh setiap yang sekarang ini, kita ini sekarang beda yang kita hadapi. Sekarang problem politik kita Masya Allah luar biasa. Sekarang kita tanya, ada nggak nabi yang menghadapi problem politik? Dan apa yang dimaksudkan dengan problematika politik itu? Apa ya kawan? Problematika politik tentunya kita insya Allah semuanya akan sama pendapatnya, yaitu tidak berhukumnya penguasa dengan hukum Allah. Benar? Sehingga mereka selalu kafir, tauhid kafir. Kenapa? Karena tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Saya tanya, apakah ada penguasa di zaman Nabi yang dihadapi oleh para nabi yang penguasanya berhukum dengan hukum Allah? Tidak ada. Semuanya tidak ada penguasa yang berhukum dengan hukum Allah, alias semua para nabi menghadapi problem politik. Akan tapi perhatikan,
baik para nabi yang dihadapi dengan permasalahan, fokusnya permasalahan kerusakan akhlak, kemudian dihadapi kerusakan dalam masalah ekonomi, penyimpangan dalam masalah ekonomi, penyimpangan dalam masalah akhlak, kemudian kerusakan berat dalam masalah politik dan yang lain-lainnya. Tetapi mereka tidak, para nabi tidak ada satupun yang dakwahnya tidak berawal dari tauhid. Semua para nabi mengawali dakwahnya dengan dakwah tauhid. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Tentu pertanyaannya, kenapa seluruh dakwah para nabi berawal dari tauhid? Karena sungguh bahwa akar problematika sehingga mereka melakukan penyimpangan dengan segala macam bentuk penyimpangan itu, akarnya adalah karena mereka tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah jawaban Nabiullah Nuh atau komentar Nabiullah Nuh ketika mengatakan kepada kaumnya, "Malakum la tarjuna lillahi waqara." Kalian memang orang-orang yang tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan. Seandainya para tiran mereka mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, maka mereka tidak akan sombong dengan kekuasaannya. Seandainya orang-orang yang mereka curang dalam jual beli mereka, dalam perilaku ekonomi mereka, mereka mengagungkan Allah, maka mereka tidak akan curang dalam melakukan yaitu perilaku bisnis atau ekonomi yang mereka jalankan. Seandainya orang-orang yang mereka bermaksiat, mereka mengagungkan Allah, maka sungguh mereka tidak akan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua penyimpangan yang terjadi disebabkan karena mereka tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang sebenarnya. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Semua para nabi mengawali dakwahnya dengan yaitu mengajarkan tauhid kepada umat, karena inilah asas perbaikan dan syirik yang ada di hati manusia. Itulah yang merupakan akar kerusakan yang terjadi di tengah-tengah kehidupan. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Demikian juga perhatikan, ada enggak nabi yang dakwahnya sampai mereka mendirikan khilafah? Ada enggak? Ada enggak nabi yang sampai dakwahnya sampai berdirinya khilafah atau mereka sempat mendirikan daulah? Ada enggak? Saya tanya lagi, ada enggak nabi yang dalam perjalanan dakwahnya sampai mereka menegakkan daulah? Ada enggak? Ada enggak? Ada. Ada enggak? Oh, ada, pertanyaan ada atau enggak gitu aja. Ada. Ada. Nabi yang raja seperti Nabiullah Sulaiman, Nabiullah Muhammad SAW juga Allah berikan kesempatan memiliki daulah Madinah. Sekarang pertanyaannya, ada enggak nabi yang mereka sempat tidak mendirikan daulah? Ada enggak nabi yang dakwahnya sampai tidak sempat mendirikan daulah, atau mereka tidak sampai pada mendirikan daulah? Ada enggak? Banyak. Kemudian ada enggak nabi yang baik yang mendirikan daulah atau yang tidak mendirikan daulah, yang dakwah mereka meninggalkan tauhid? Ada enggak? Tidak ada. Maka apapun problemnya dan apapun target yang akan mereka capai, maka sungguh dakwah tauhid adalah pilihan pertama dan utama yang tidak boleh ditinggalkan, karena ini merupakan pokok yang mendasari semua yang lain-lainnya. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Sungguh ini perkara yang layak untuk kita perhatikan, karena kita diantara hidup di zaman fitnah, di mana mereka menganggap dakwah tauhid tidaklah penting. Bahkan sebagian mereka mengatakan dakwah tauhid merupakan dakwah pemecah belah umat. Seandainya Anda diberikan kesempatan untuk menegakkan daulah, akan tapi Anda tidak memperhatikan tauhid,
maka sungguh warna syirik akan menjadi warna kehidupan masyarakat. Dan sungguh syirik apabila menjadi warna kehidupan, tidak ada gunanya kebaikan walaupun beratus-ratus gunung kebaikan Anda bangun. Karena syirik ibaratnya merupakan nuklir gunung kebaikan. Seandainya Anda punya tumpukan kebaikan sebesar gunung dan itu jumlahnya ratusan kebaikan, ratusan gunung kebaikan, lalu Anda melakukan perbuatan syirik, maka syirik bagikan nuklir kebaikan yang akan meratakan semua kebaikan yang telah dia tumpuk. Khatibillah rahimani wa rahimakumullah. Ini catatan penting yang perlu kita kembali tekankan pada diri kita. Jangan pernah kita meremehkan sedikit pun dakwah tauhid. Lihat Nabiullah Nuh yang kita diperintahkan Allah, fasbir kama sabara ulul asmi minar rusul. Bersabarlah Anda sebagaimana sabarnya ulul asmi dari kalangan para rasul. Ulul asmi itu siapa aja ikhwan? Di antaranya Nuh, Musa, Ibrahim, Isa, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihatlah Nabiullah Nuh. Berapa tahun lamanya Nabiullah Nuh berdakwah ikhwan? 950 tahun. Alfa sanatin illa khamsina aman. Dan Anda perhatikan bagaimana Nuh berdakwah selama 950 tahun. Dakwah utamanya adalah bagaimana mengajak manusia bertauhid, bagaimana mengajak mereka bertakwa kepada Allah, bagaimana mengajak mereka menjadi orang yang taat kepada Rasul dan tidak merubah cara dakwahnya walaupun pengikut tidak bertambah-tambah, bahkan cenderung mereka ini semakin mengingkari dan menjauh dari Nuh. Sebagaimana Allah telah katakan tentang Nuh, dakwah yang dilakukan siang dan malam dengan terang-terangan dan sembunyi-sembunyi. Qala rabbi inni da'autu qaumi lailan wa nahara walam yazidhum du'ai illa firara wa inni kullama da'autum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adanihim wa asarru wastakbaru istikbaran. Ikhwati billah, ya Rabb, aku telah berdakwah kepada kaumku siang dan malam, malam dan siang. Aku lakukan semua di antaranya dengan sembunyi-sembunyi, dengan terang-terangan. Dan aku ajak mereka betul-betul agar mereka meminta ampun kepadamu. Akan tapi ternyata dakwah yang aku lakukan tidak membuat mereka kecuali tambah lari. Mereka sumpelkan jari jemari mereka di telinga-telinga mereka. Mereka tutupkan baju mereka di wajah-wajah mereka. Dan mereka menyombongkan diri dengan perilaku mereka. Maka Nabiullah Nuh dengan menghadapi umat yang demikian, Nuh tidak pernah bergeser dari dakwah mengajak mereka kepada tauhid. Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam, beliau adalah orang yang telah dipuji Allah dan Allah jadikan sebagai Khalilur Rahman. Bagaimana beliau berdakwah kepada ayahnya sendiri, bagaimana beliau berdakwah kepada sang raja, bagaimana beliau berdakwah kepada masyarakatnya, hingga Nabiullah Ibrahim dieksekusi dengan disiapkan pembakaran yang sangat besar sampai untuk melemparkan Ibrahim dengan manjane, alat lempar dari jarak jauh. Dan Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam, semuanya mereka lakukan mendapatkan penderitaan demikian semata-mata karena mendakwahkan dakwah tauhid. Nabiullah Musa ketika menghadap Fir'aun, bukan untuk menggulingkan kekuasaan Fir'aun dan bukan untuk merebut kekuasaan Fir'aun, akan tapi Musa datang untuk menunjukkan kepada Rabbul Alamin Allah Subhanahu wa taala, menuntun Fir'aun agar mereka mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabiullah Muhammad 13 tahun berdakwah di Mekah, tidak ada tema lain kecuali akidah. Ketika Nabiullah Muhammad telah merasa tidak ada pintu lagi di Mekah, beliau pergi ke Taif, menawarkan kalimat yang agung, kalimat la ilaha illallah kepada tokoh per tokoh di Taif, sampai mereka bahkan bersepakat untuk mengusir Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Di antara mereka kumpulkan semua penduduk untuk melempar dan mengusir Nabi hingga berdarah-darah. Dan Nabi bersabar, bahkan ditawari oleh malaikat gunung. Ya Rasulullah, seandainya engkau mau, aku diperintahkan Allah untuk melakukan apa yang engkau mau. Seandainya engkau mau, 2 gunung ini akan aku angkat untuk menghancurkan kaum Taif. Akan tapi lihat apa jawaban Nabi yang mulia, Nabi Rahmah, Rahmatun Muhda. Beliau mengatakan, la, tidak wahai malaikat, bal arju ayuhrijallahu min aslabihim may ya'budullaha wa la yusriku bi syai'an. Tidak wahai malaikat, bahkan aku ingin seandainya keluar nanti dari tulang sulbi mereka orang yang mereka hanya beribadah kepada Allah semata tanpa menyekutukan Allah sama sekali. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Sungguh para nabiullah telah membela mati-matian dakwah tauhid tanpa merubah jalan mereka apapun resiko yang mereka hadapi. Tidakkah kita telah membaca dalam sejarah perjalanan dakwah Nabi kita yang mulia, telah datang tawaran-tawaran yang sangat menggiurkan kepada Nabi, atau intimidasi yang sangat menggetarkan jiwa Nabi. Nah, telah pernah datang tawaran kepada Nabi, ya Muhammad, kalau engkau dengan dakwahmu ingin menjadi orang nomor 1 di negeri ini, akan aku angkat engkau sebagai pemimpin dan kami akan taat semua kepadamu. Ya Muhammad, kalau engkau dengan dakwahmu engkau inginkan harta yang banyak, akan aku kumpulkan sehingga engkau menjadi orang paling kaya di antara kami. Ya Muhammad, seandainya engkau dengan dakwah menginginkan seorang wanita, akan kami pilihkan wanita tercantik di antara kami. Seandainya engkau dengan dakwahmu karena penyakit yang tidak bisa engkau obati, maka akan aku carikan obat dan akan aku biayai semua pengobatan sampai sembuh dari penyakit itu. Semua ucapan mereka ditolak oleh Nabi dengan tegas, dan bahkan pernah sampaikan kepada sang paman ketika pamannya didesak agar Nabi mundur dari medan dakwah, mendakwahkan tauhid yang dianggap mencaci maki sembahan-sembahan mereka. Apa kata Nabi? Wallahi, demi Allah wahai paman, la wada'u samsa fi yamini wal qamara fi shimali ala an asruqa hadal amr. Wahai paman, seandainya mereka meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku agar aku meninggalkan urusan dakwah ini, sungguh aku tidak akan tinggalkan urusan dakwah sampai Allah memenangkan urusanku atau Allah menghancurkan perkara dakwahku ini. Akhwati billah, maka sungguh ini perkara yang menjadi tuntutan setiap kita untuk menjadikan hak Allah adalah segala-galanya sebelum kita mendakwahkan atau mengutamakan yang lainnya. Karena sungguhnya tauhid merupakan haknya Allah Subhanahu wa taala, hak pertama yang menentukan segala-galanya. Inilah kalimat-kalimat singkat yang kita sampaikan pada malam hari ini. Dan yang terakhir, apabila kita telah mengetahui bahwa tauhid adalah dakwah yang pertama dan utama dan segala-galanya, apa itu yang namanya tauhid? Apa itu tauhid? Kalau ditanya sekarang, apa itu tauhid? Karena tidak boleh kita bingung dalam urusan ini, ikhwan. Sekarang ini apabila orang bicara tauhid dan tidak Anda jelaskan, maka orang akan pulang dengan isi kepalanya masing-masing. Contoh, seorang dai mengatakan, bapak-bapak, ibu-ibu, mari kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kalimat ini tidak akan mungkin diingkari. Tapi kalau Anda tanyakan kepada pemilik dakwah ini, maka di antara mereka yang mereka maksudkan dengan tauhid itu ternyata hanyalah tauhid rububiyah. Artinya hanya soal pengakuan-pengakuan tentang Allah, Allah yang maha besar di atas segala-galanya. Kemudian tidak pernah ada upaya untuk menjadikan ibadah amaliyah ubudiyah totalitasnya untuk Allah, alias tauhid uluhiyah tidak diperhatikan.
Contoh lagi, ketika Anda tanyakan apa makna tauhid kepada orang Mu'tazilah, maka mereka kemenakan yang dimaksudkan dengan tauhid adalah menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Itulah tauhid. Apabila Anda tanyakan tentang tauhid kepada orang sufi, mereka diantaranya mengatakan tauhid itu adalah ittihadiyah, bersatunya hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitulah manusia memiliki makna tauhid sendiri-sendiri. Oleh karena itulah wajib bagi kita menjelaskan tauhid bukan hanya global, tapi wajib kita menjelaskan dengan rinci dan betul-betul menjelaskan makna hakikat tauhid yang tidak boleh Anda tinggalkan umat dalam keadaan kabur tentang perkara tauhid, dalam keadaan tidak memahami tentang masalah tauhid. Oleh karena itulah kalau Anda mengikuti penjelasan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, diantaranya dalam kitab Tauhid, beliau di awal babnya menjelaskan dengan global bagaimana kedudukan Tauhid, bagaimana pentingnya Tauhid, apa keutamaan Tauhid, kemudian wajibnya kita mendakwahkan Tauhid. Setelah itu beliau menjelaskan dengan sangat rinci amal-amal yang masuk dalam perkara Tauhid dan amal-amal yang masuk dalam perkara syirik. Ini yang apabila Anda jelaskan, biasanya akan banyak mendapatkan reaksi penolakan. Dan ingatlah juga, ikhwati billah, bahwa penolakan semua para tauhid dunia, baik itu syaitan, para dukun, atau juga mereka yang menolak hukum Allah, atau orang-orang yang sombong, letak permusuhannya dengan dakwah para nabi bukan karena para nabi ingin merongrong kekuasaan, bukan para nabi mengganggu tentang harta mereka, tapi letaknya adalah pada dakwah yang mengajak kepada tauhid. Itu titik permusuhan mereka, bukan yang lain-lainnya. Oleh karena itulah apa yang kita sampaikan dari awal sampai akhir semuanya dalam rangka mengingatkan kepada kita semuanya pentingnya setiap kita menjadikan awal dakwah kita adalah dakwah untuk mengenalkan Allah sebagai hak yang paling tinggi sampai terwujudnya tauhid, karena ini betul-betul merupakan dasar orang meraih keutamaan yang paling utama, yaitu ridhonya Allah dan surga yang mereka harapkan. Yang tanpa ini maka surga akan tertutup dan Allah tidak akan pernah ridha kepada siapapun. Demikianlah secara singkat yang kita sampaikan. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan kalimat-kalimat singkat yang kita sampaikan bermanfaat, paling tidak memberikan atau mengingatkan kita semuanya berkaitan dengan bab yang hendaknya kita betul-betul selalu mengingatkan pentingnya perkara ini. Mohon penjelasannya mengenai cara mengenalkan tauhid kepada anak menggunakan media gambar, patung atau boneka dan musik. Prinsipnya mendakwai anak tentang tauhid sebagaimana Rasulullah SAW pernah mendakwai Ibnu Abbas yang waktu itu masih anak-anak, kira-kira umurnya 9 tahun, sehingga ucapannya dengan ya gulam, ya anak. Akan tapi Rasulullah telah mengajarkan kepada Ibnu Abbas kalimat-kalimat penting, kalimat-kalimat mendasar yang isinya diantaranya tentang penjaga ihfadillah yahfadka, agar menjaga Allah dan agama Allah. Kemudian isinya lagi tentang tauhid, wa idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Isinya adalah iman kepada takdir. Maka hadis ini menjelaskan kepada kita sesungguhnya anak-anak itu bisa kita ajak komunikasi dengan bahasa kita. Yang penting bagaimana kita mengenalkan juga sesuai dengan tingkat kadar akal anak. Insya Allah itu akan menjadi info yang bermanfaat di akal-akal mereka dan akan terekam semuanya. Dan jangan pernah kita menggunakan media-media yang jelas-jelas diharamkan di dalam agama Rasulullah SAW. Nanti dikhawatirkan
yang kita inginkan nggak masuk, yang masuk media haramnya. Ini bahaya. Apakah orang yang melakukan kesyirikan otomatis batal keislamannya? Ketika para ulama mengingatkan kepada kita tentang segala pembatal Islam, yang pertama berkaitan dengan diri kita sendiri. Kita memahami tentang pembatal-pembatal Islam itu supaya kita betul-betul berhati-hati. Jangan sampai kita terjerumus dalam perkara-perkara tersebut. Ini yang pertama. Itu untuk diri kita. Yang kedua, kita mengetahui tentang amalan-amalan yang membatalkan Islam bukan untuk mengkafirkan kaum muslimin supaya menjadi pendekar takfir, akan tapi dalam rangka kita berhati-hati dengan diri kita. Yang kedua, yaitu berkaitan dengan masalah takfir terhadap orang lain. Ini perkara yang sangat rumit, yang sangat pelik. Maka serahkan itu kepada para ulama yang betul-betul ahli. Adapun untuk kita adalah untuk kehati-hatian diri kita, jangan pernah terjerumus dalam amalan-amalan pembatal Islam tersebut. Dan jangan pernah mengkafirkan orang yang mereka asalnya muslim, kecuali benar-benar mereka tidak ada halangan lagi untuk dikafirkan, sehingga tidak ada lagi penghalang mereka dikatakan kafir. Dan itu adapun mengkafirkan kaum muslimin, serahkan urusannya kepada para ulama, dan bukan hak kita untuk menghakimi seseorang. Adapun kewajiban kita adalah berhati-hati supaya betul-betul kita menjauhi semua perkara yang bisa menjerumuskan kita ke dalam perbuatan syirik atau kufur. Adapun apabila kita pernah melakukan perbuatan syirik, kemudian kita datang ke majelis pengajian dan tahu itu syirik, maka kita tinggal bertaubat. Dan kita bisa memperbarui syahadat secara pribadi, bukan di hadapan orang banyak, tetapi secara pribadi, dan kita memperbarui tauhid kita, dan kita membuang kesyirikan yang telah kita ketahui tentang perkara itu merupakan perkara syirik. Saya pernah beberapa kali mengingatkan teman, jangan menuhankan ikhtiar. Sebenarnya dalam ilmu tauhid yang benar seperti apa konsep ikhtiar yang tepat tanpa menuhankannya? Ikhtiar itu adalah bagian tawakal. Tawakal itu gabungan dua hal. Yang pertama, tawakal itu adalah tafwidul amr ilallah, menjadikan atau kita menyerahkan perkara kepada Allah Subhanahu wa taala, keputusan tentang hasil akhir perkara yang kita lakukan kepada Allah. Kemudian yang kedua, tawakal itu adalah wajibnya dia melakukan ikhtiar, yaitu mengambil asbab. Sehingga tawakal gabungan dari dua. Yang pertama akhdul asbab, mengambil sebab, menempuh sebab. Yang kedua tafwidul amr ilallah. Contoh, orang yang mereka ingin mencari rezeki, bagaimana bentuk tawakalnya? Pertama, dia mencari sebab-sebab datangnya rezeki. Apakah dia dengan jual beli, atau dia dengan cara yang lain-lainnya yang halal, dan dia maksimalkan usaha dia. Kemudian setelah itu dia serahkan hasil akhir hasilnya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan ketika kita keluar rumah, doa kita bagaimana? Bismillahi tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwata illa billah. Apa yang kita lakukan? Kita berusaha untuk berhati-hati di jalan, benar-benar mencari cara-cara yang menyelamatkan kita dalam perjalanan. Kemudian selebihnya hati kita, totalitas kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang mereka telah menempuh sebab dan kemudian menyerahkan hatinya totalitas kepada Allah, seandainya dia berhasil, dia tidak akan sombong. Seandainya dia gagal, dia tidak akan putus asa, tapi dia tetap berharap semua kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala.
Ini hasil akhir orang yang mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyandarkan kepada sebab ini adalah syirik sesuai dengan tingkatannya. Apakah syirkun akbar atau syirkun asghar sesuai dengan keadaannya. Meninggalkan sebab, tidak menempuh sebab, ini mencela syariat. Hatinya hendaknya dia bersandar kepada Allah setelah dia menempuh sebab yang diperintahkan oleh Allah. Orang yang tidak mengambil sebab, dia telah menyalahi syariat, mencela syariat. Dan orang yang bersandar kepada sebab, maka dia telah ada unsur kesyirikan. Besar kecilnya berkaitan dengan ketergantungan hati dia kepada perkara tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Sebagai orang yang baru hijrah, bagaimana cara saya tetap istiqomah? Istiqomah itu intinya adalah luzumus siratil mustaqim, betul-betul selalu melazimi jalan yang lurus. Di antara faktor istiqomah yang pertama, jangan pernah kita lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pangkal pokoknya istiqomah dan istiqomahnya hati. Dan hati kita benar-benar di tangan, di antara jari jemari Allah. Dan Nabi kita tidak pernah meninggalkan doa atau sering berdoa dengan doa, ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala dinik. Waidat yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Yang kedua, jangan pernah berpisah dari majelis ilmu, karena sungguh ilmu merupakan ruh bagi keimanan kita. Ilmu merupakan cahaya dalam perjalanan kita, dan ilmu merupakan penyegar yang akan menyegarkan pohon keimanan yang telah ada di hati kita. Barang siapa yang dia meninggalkan majelis ilmu, maka tunggu saat layunya tanaman iman yang ada di hati kita. Yang ketiga, jangan pernah tinggalkan lingkungan yang saleh. Bersabarlah untuk bersama orang-orang yang saleh. Itulah nasihat Allah, wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi yuriduna wajha Allah. Yuriduna wajha. Sabarkan jiwa Anda bersama dengan orang-orang yang mereka selalu beribadah kepada Allah pagi dan sore. Ini orang-orang yang mereka istiqomah di atas ibadah kepada Allah. Karena sungguh teman itu, kata Nabi, almar'u ala dini khalilih. Teman itu di atas agama kawannya. Kawan akrabnya bagaimana, kurang lebih dianya seperti itu. Dan faktor-faktor yang lainnya masih sangat banyak. Akan tapi itu diantaranya, wallahu ta'ala alam bisawab. Jika kita bertakwa kepada Allah tanpa bertauhid, tadi disebutkan akan sia-sia amalan kita. Apa saja tauhid itu? Tauhid itu sesungguhnya tadi tauhid itu hakikatnya adalah menjadikan totalitas ibadah kita hanya untuk Allah. Tauhid dikatakan tauhid dari kata-kata wahada yuwahidu tauhidan, yaitu ja'ala syai' wahidan, menjadikan perkara itu tunggal. Dan tidaklah dikatakan tauhid kecuali bergabung padanya dua perkara, an-nafyu wal isbat, penolakan dan penetapan. Sehingga kalimat la ilaha illallah dikatakan kalimat tauhid, karena dalam kalimat ini bergabung dua hal ini, menolak dan menetapkan. Sehingga dia menjadi satu-satunya. Karena tauhid maknanya adalah ja'ala syai' wahidan. Tidak ada sesembahan yang sebenarnya kecuali Allah. Sehingga semua sembahan selain Allah adalah sembahan yang batil. Satu-satunya yang hak hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Sekarang contoh kalimat begini. Pak Budi duduk di masjid. Pertanyaannya, ini kalimat tauhid atau bukan? Ini kalimat yang bermakna tauhid atau bukan? Bukan. Kenapa, Pak? Atau orang lain selain Pak Budi yang duduk.
Iya, masih ada kemungkinan orang lain yang duduk di masjid selain Pak Budi. Memang Pak Budi duduk di masjid, tetapi tidak menafikan adanya orang lain yang juga duduk di masjid. Boleh jadi tetap ada kemungkinan orang lain duduk di masjid. Pak Budi bukan satu-satunya. Sekarang kalau kalimat yang begini, tidak ada seorang pun yang duduk di masjid kecuali Pak Budi. Ini kalimat yang bermakna tauhid atau bukan? Kenapa, Pak? Iya, karena kalimat ini memiliki makna Pak Budi satu-satunya orang yang duduk di masjid. Tauhid itu begitu, yaitu menjadikan ibadah kita totalitas hanya untuk Allah. Tidak ada seorang pun atau tidak ada sesuatu pun yang kita berikan ibadah kepada selain Allah. Barang siapa yang dia melakukan berbagai macam amal-amal kebaikan yang banyak, tetapi di sela-sela dia melakukan amal kebaikan yang banyak itu, dia melakukan perbuatan syirik, yaitu umpamanya dia menyembelih untuk selain Allah, sehingga dia telah beribadah kepada selain Allah, walaupun hanya satu perkara, maka syiriknya itu menghancurkan semua amal kebaikan yang lainnya. Sehingga tauhid itu menjadikan totalitas amal ibadah kita hanya untuk Allah, dan kita tidak memberikan ibadah kepada selain Allah dalam bentuk apapun. Dan tentu pembahasannya cukup panjang, akan tapi ringkasnya sementara begitu. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana tahapan menuntut ilmu dalam mempelajari ilmu? Yang pertama, pilihlah guru yang benar-benar membimbing Anda kepada perkara yang akan menuntun kepada jalan Allah yang benar. Salah pilih guru akan salah kedaden. Salah pilih guru bakal salah kedaden. Contoh, ada anak Masya Allah rajin ngaji, Masya Allah rajin ngaji, Masya Allah dia datang ke ustadznya, rajin Masya Allah. Tahu-tahu kemudian bapaknya dikafirkan, ibunya dikafirkan, kakaknya dikafirkan, presidennya dikafirkan, camatnya dikafirkan, lurahnya dikafirkan, kafir semuanya. Ini juga hasil ngaji, tapi salah kedaden, Pak. Pertama, karena salah mengambil guru. Yang kedua, ilmu yang harus kita pelajari hendaknya ilmu yang betul-betul sahih. Tidak dikatakan muta'alim ala sabilin najah, kecuali tidak kita katakan orang yang belajar di atas jalan keselamatan, kecuali ilmu yang dia pelajari ilmu yang sahih. Ilmu yang sahih itu adalah Al-Quran, As-Sunnah, dan perkataan para sahabat. Ini ilmu yang harus menjadi fokus pelajaran dalam ilmu agama yang dia pelajari. Jangan pernah apabila tidak butuh dan belum waktunya, jangan pernah belajar filsafat atau kuliah di fakultas filsafat. Itu akan ngentek ke duit dan membuat hidupnya enggak genah. Boleh jadi tambal ban lebih manfaat, tukang tambal ban lebih produktif daripada dia. Sungguh hampir semua orang yang belajar filsafat rusak pemikirannya. Meragukan Allah, meragukan Rasulullah, meragukan Al-Quran, meragukan azab kubur, pikirannya jadi enggak karuan. Maka kata para ulama bahwasanya orang seperti ini hasil akhirnya gila, dan ilmu yang dia kumpulkannya qala wakila. Kata orang, dan orang-orang yang telah tenggelam dalam filsafat ini, yang sudah sundul langit ilmunya, baru merasakan bagaimana betul-betul dia telah tertipu selama ini dengan ilmu yang dia pelajari. Dan kerusakan agama
dalam sejarah perjalanan kaum muslimin ketika dibukakan lebar-lebar menerjemahkan buku-buku filsafat Persia, filsafat Yunani. Kemudian jangan pernah lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk benar-benar membimbing supaya betul-betul belajarnya menjadi orang yang lurus. Ilmunya betul-betul ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang tidak hanya menjadi wawasan, tapi ilmu yang betul-betul menjadi sebuah amalan. Karena ilmu yang sekedar wawasan tidak akan berguna sama sekali. La yanfa'. Bahkan menjadi hujjatun alih, menjadi hujah yang akan menggugah dia kelak ketika di depan pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Madza amila, apa yang telah dia lakukan berkaitan ilmu yang telah dia miliki. Demikian sekalian, mudah-mudahan manfaat. Kalau bisa minta maaf. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita di dunia ini sebagaimana kita berkumpul karena Allah. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita di akhirat, di Jannatul Naim bersama dengan Nabi yang mulia. Ada 2 hadiah yang dipesan panitia untuk disampaikan kepada antum dengan menjawab pertanyaan. Pertanyaan pertama, sebutkan 2 poin di antara pentingnya kita mempelajari atau mendahulukan tauhid dalam dakwah kita. 2 aja. Silahkan ya kawan. Nggak ada yang minat. Jualannya nggak laku nih, Mas. Yang kedua, pertanyaan kedua, apa arti ayat ini? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Antum? Apa, Mas? Ini terima, ambil. Pertanyaan berikutnya, siapakah sahabat yang dipanggil oleh Rasulullah dengan ya ghulam ihfadillah yahfadka? Ya udah. Demikian sekalian, mudah-mudahan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.